Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, tim penguji UKIN PBG Daljab kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Lilis Wiwin Handayani, NIM 233125716001. LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Nimboran, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Saya mengajar di kelas 7 dengan materi penyajian data dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan berbantuan media WordWall. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu agar ke depannya pembelajaran menjadi lebih baik. Selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada, siapa yang nggak masuk? Desi Natalia. Kenapa dia nggak masuk? Sakit. Mari kita doakan teman kita yang sakit, semoga besok bisa masuk dan mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Ketua kelas, ayo kita berdoa dulu. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ketua kelas. Untuk itu kita akan mengecek kehadiran kalian ya. Yang pertama, Dava Agil, Ada. Christine, Ada. Dila. Coba kalian berdiri dulu. Sudah rapi kah? Belum? Cek dulu kerapiannya. Wahyu, dirapikan bajunya Wahyu. Coba lihat sekeliling kalian masih ada sampah atau tidak? Sudah, oke, baik. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Hari ini kita akan belajar materi penyajian data menggunakan model pembelajaran based learning dengan submateri mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat daftar hadir kelas? Sudah. Tidak pernah. Dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Apa? Iya. Ada apa saja di absen kelas itu? Nama. Nama, kemudian
tanggal, bulan, garis, tahun. Ngisinya bagaimana ngisinya? Titik. Ya, baik. Materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa itu data. Coba ada yang masih ingat data itu apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Christine, apa itu data? Data merupakan kelompok informasi atau data yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra. Iya, betul sekali. Ada yang lain? Nggak ada. Kalau tadi kita sudah mengingat tentang data, kemudian dia daftar hadirnya dalam bentuk tabel, kemudian garis. Ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajian tabel, diagram garis, diagram batang, kemudian dan diagram lingkaran. Yang 4.2 menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami penyajian data dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menentukan cara mengumpulkan dan mengolah data. Yang ketiga, menentukan proses pengolahan data. Ayo kita baca sama-sama tujuannya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, memahami penyajian data kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Cara mengumpulkan dan mengolah data, menentukan proses pengolahan data, menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. ya, dan diagram garis. Manfaat pembelajarannya yaitu pertama, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang hasil pengamatan. Yang kedua, Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. yang ketiga, Memudahkan dalam membuat analisis data. Yang keempat, Membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih cepat dan akurat. akurat. Berikutnya yaitu alur pelaksanaan pembelajarannya. Yang pertama kita akan melalui pretest. Yang kedua kelompok belajar bersama. Yang ketiga presentasi. Yang keempat post test. Kemudian yang kelima refleksi. Bu Guru akan membagikan soal pretest. Waktunya 2 menit ya. Absen. Soal pretest isi sebelum belajar. Tulis di situ. Yo. Isi ya, tulis nama sama kelasnya.
Kalau sudah dikumpulkan ketuanya, ayo dikumpulkan ke depan. Kelompok 4, kelompok 2 sama kelompok 3 ya dikumpulkan. Ya, terima kasih. Yes. Bu Guru ingin mengetahui kesiapan kalian. Sudah siap atau belum belajar? Makanya Bu Guru kasih soal pretest dulu. Dari sini Bu Guru bisa lihat mana yang materi sudah kalian bisa, mana yang belum. Kayak begitu, paham? Kita nyanyi SDP-nya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi satu, ku buat dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi 4, ku buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, ku buat 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, ku buat telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, ku siap belajar. Ya, terima kasih anak. Terus selanjutnya mari kita lihat, guru akan menampilkan video pembelajaran. Sabar ya. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas, agar mudah dibaca. Kelpasan adalah kontributor utama perkembangan awal statistika hingga sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ia mendirikan jurusan statistika terapan di University College London pada tahun 1911 yang merupakan jurusan statistika pertama kali untuk tingkat universitas dunia. Semenjak kecil ayahnya mempengaruhinya supaya ia menyelesaikan pendidikan di bidang undang-undang, yang akhir mendorongnya untuk menekuni bidang undang-undang di University College School London. Peta konsep penyajian data dibagi menjadi 2, yaitu diagram dan tabel. Diagram sendiri dibagi menjadi 3, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Diagram batang. Diagram batang digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori. Dapat juga data tahunan. Langkah-langkah membuat diagram batang. 1. Membuat 2 sumbu mendatar dan tegak. 2. Memberi nama setiap sumbu pertama, memperlihatkan kategori, sedangkan sumbu yang lainnya menyatakan frekuensi.
Diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, jumlah penduduk setiap tahun, hasil pertanian, jumlah siswa tiap tahun, sama seperti diagram batang. Diagram garis pun memerlukan sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling berpotongan tegak lurus. Sumbu mendatar biasanya menyatakan jenis data, misalnya waktu dan berat. Adapun sumbu tegaknya menyatakan frekuensi data. Permasalahan 2. Banyak siswa laki-laki dan perempuan di SD, SMP, SMA, dan SMK sedistrik Nimbokrang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Satu, buatlah diagram batang dan diagram garis dari data tersebut. 2. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kedua diagram tersebut? Yuk diskusikan bersama kelompokmu. Melihat penyajian data bisa dipakai dengan diagram dan tabel. Diagram ada 3, yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Diagram batang digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menunjukkan data yang variabelnya berbentuk kategori. Dapat juga data tahunan. Membuat diagram batang. 1. Membuat 2 sumbu mendatar dan tegak. 2. Memberi nama setiap sumbu pertama, memperingatkan kategori, sedangkan sumbu yang lainnya menyatakan frekuensi. Coba perhatikan langkah-langkah membuat diagram batangnya. Membuat dua sumbu mendatar dan sumbu tegak. Itu nanti yang mendatar untuk apa, yang tegak juga ada keterangannya untuk apa. Yang kedua, diberi nama, ya kan? Sumbu pertama dikasih kategori apa, nanti ada tergantung dari data yang akan digambar. Mengerti? Kalau yang sumbu itu frekuensinya. Diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, jumlah penduduk setiap tahun, hasil pertanian, jumlah siswa tiap tahun, sama seperti diagram batang. Diagram garis pun memerlukan sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling berpotongan tegak lurus. Sumbu mendatar biasanya menyatakan jenis data, misalnya waktu dan berat. Adapun sumbu tegaknya menyatakan frekuensi data. Permasalahan 2. Banyak siswa laki-laki dan perempuan di SD, SMP, SMA, dan SMK sedistrik Nimbokrang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Coba permasalahannya ini, perhatikan. Banyak siswa laki-laki dan perempuan di SD, SMP, SMA, dan SMK sedistrik Nimbokrang. Ada berapa sekolah? 4.
banyak siswa laki-laki sendiri dan siswa perempuan sendiri. Nah, kemudian Satu, kedua diagramakan dan diagram garis dari data tersebut. Dua, apa yang dapat kalian simpulkan dari kedua diagram tersebut? Yuk diskusikan bersama kelompokmu. coba perhatikan. Dan di sini Bu Guru tampilkan nama kelompok. Kemudian kalian berdiri terus berdiri ambil ke dan kembali ke tempatnya. Bisa? Ini dia pembagian. Bu Guru telah buat data pembagian kelompok. Kemudian sudah dilihat teman-teman anggotanya? Sudah. Ya, silahkan duduk per kelompoknya masing-masing. Duduk. Iya, diri toh. Sudah sama duduk temannya. Kalau sudah, Bu Guru akan membagikan lembar kerja dan bahan ajarnya. Yang permasalahan tadi nanti dibahas sama-sama ya dengan temannya. Ini kelompok 1 toh. Ini kelompok 2. Ini kelompok 2, 3. Kelompok 3 kelompok ininya dipakai. Nih. Nanti dibikin di situnya. Nih. Jangan lupa tulis nama sama anggota temannya ya. Dibuka permasalahan 1 tentang apa? Iya, coba dilihat dulu sama-sama. Yang 1 soal 1 tentang apa, soal 2 tentang apa. Buka bukunya, dilihat, bisa dilihat dari buku atau dari bahan ajar. Bisa di buku di halaman berapa itu? Halaman 315, dilihat. Bisa juga cari di bahan ajar atau di internet juga bisa. Yang nomor 1 permasalahannya tentang apa? Hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa kelas 7A SMP Negeri 3 Mingguan sebagai berikut. Pengumpulan data tentang satuan ukuran sepatu, gitu. Ya, yes. Itu kita mau dibuat tentang apa? Itu kan datanya. Kemudian bagaimana cara mengolahnya? Diskusi sama teman kelompoknya ya. Lihat di sini. Caranya pertama pakai apa tadi yang Bu Guru kasih tahu, itu toh? Nanti dilihat, dibikin di sini bisa. Nomor 1 pakai apa gambarnya? Iya. Iya, bikin diagramnya di situ, terus bikin di garis. Nah, kemudian bagaimana? Dibuka itunya, disajikan. Nanti disajikannya di sini. Dibuka itu kertas asturonya, kemudian dilihat nomor 1 di data itu apa, terus dibuat. Terserah mau yang mana. Dibuat di situ, cara menyajikannya bagaimana, maunya kelompok kalian ini. Yang soal pertama itu mau buat apa, mau buat tabel atau diagram batang atau diagram garis. Itu terserah dari kelompok sini. Diskusi dengan temannya. Kemudian nanti ada yang kedua lagi, ada yang ketiga kayak gitu. Yang pakai garis, kalau ada garis toh digambar. Nah, itu kertas. Kalau mau buat diagram batang bagaimana? Bisa toh?
Dilem itu fungsinya itu kertas yang warna-warni itu untuk buat diagram batangnya. Terserah mau pakai yang mana, sesuai kalian. Mana tuh? Iya. Ini kan cara menyajikannya, bisa pakai apa nanti? Bikinnya bagaimana? Dilihat diagram batang atau bagaimana? Ya, begitu. Begitu. Langsung dibikin di sini. Di sini tulis nama penyajian, di sini tulis kelompok berapa toh. Di situ namanya kelompok, baru hasilnya ini. Langsung gambar yang kayak tadi toh. Saya tahu toh? Ya, langsung bikin. Mana penggarisnya tadi, Nak? Yuk, bikin di sini di garis. Aku kasih dulu di sini dulu. Sama. Ini kan yang bikin. Ini kolemnya ada 2. Siapa punya 1? Gampang tuh ini, cuman menyajikan cuma gambar, terus sudah selesai. Terus ini nanti ditempel. Ini nanti kan kalau sudah gambar diagramnya toh, sudah gambar diagramnya baru digunting, baru ditempel. Jadilah nanti diagram garis, diagram batang. Digunting sayang, kan tadi ada gunting. Iya, terus ditempel sesuai ukurannya toh. Bikin ininya dulu. Bikin tabel. Terus dulu. Bantu kerja dulu. Ya toh, atau pusing. Iya, nggak apa-apa tak izin. Takutnya kalau nggak ditemani bunuh diri. Ada bunyi apanya? Ayo Ra, waktunya 2 menit lagi. Aduh, Bu Guru. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyajikan hasil presentasi kami. Aja banyak sepatu, ukuran sepatu. 33 ada di 2, 34 ada di Bunga aja yang bilang. 33 ada di 3, 36 Kelompok ada di penanya 4, penyajian nanti kelompok 37 2 ya. ada di 2, 38 ada di 2, 39 ada di 3. Permasalahan kedua, banyak siswa di SD, SMP, SMA, dan SMK. Laki-laki SD ada di 1.750, perempuan ada di berapa ini? Ada di 2.000, berapa tadi lupa? Ada di 1.750. SMP laki-laki ada di 1.550, SMP perempuan ada di 1.750, SMA laki-laki ada di 1.550, perempuan ada di 1.750, SMK laki-laki ada di 1.550, perempuan ada di 1.550. Ya, bagaimana kelompok 2? Pak, disajikan diagram batang. Karena lebih mudah untuk dibaca dan mengerjakan. Yang disajikan. Dan mudah untuk disajikan juga. Bagaimana kelompok 2? Setuju? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ini kita membuat dari sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK. Itu laki-laki yang berwarna hijau, perempuan warna kuning. Jumlah banyak siswa SD adalah yang perempuan 2.300. Baru SMP 1.800. SMA 1.000 berapa? 1.010. Lamboh. 1.000. Yang SMK? SMK 1.300. Ya. Itu yang perempuan, yang SD 2.300.
Baru yang SMP 1.800, yang SMA SMP 2.000, 2.300, Yang SMA. SIM Ini. 1.000, Ya. SMK 1.400. Ya, terus bagaimana kelompok 1 komentarnya? Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Yang lain? Permasalahan 3 atau begitu? Permasalahan 3. Oh, gila, gemplang deh. Dikasih lurus. Gila. Data harus diolah disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Secara umum ada 2 cara penyajian. Data yang sering digunakan yaitu dengan tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Kemudian yang berikutnya yang nomor 4. Permasalahan 4, kita dapat mengetahui tentang citra menyala dan menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Ya, bagaimana komentarnya kelompok 4? Kurang begitu jelas Bu Guru saat menyampaikannya, soalnya nggak begitu mudeng saat dia jelaskan di depan. Ya, silahkan ulang kembali, tidak apa-apa ya. 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 Yang kencang. Permasalahan 3, data harus diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Secara umum ada 2 cara penyajian data yang sering digunakan yaitu dengan tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Grafik atau diagram. Ya, bagaimana kelompok 4? Sudah? Ya, Bu. Kemudian Bu Guru kasih link ini ya, Bu Guru bagikan link LKPD yang untuk word wall. Mari kita buka sama-sama, kemudian dikerjakan. Jangan lupa ditulis namanya masing-masing. Ambil HP-nya, baru kita buat. Kalau dihapus-hapus nggak bisa itu. Sebelas orang. Wih, betul. Sama. Astagfirullah. C. C. Ada yang belum dipahami? Pertama kita belajar tentang data, kemudian diagram batang, kemudian diagram garis. Terus lebih mudah diagram batang atau diagram garis? Ada yang lebih mudah diagram batang, ada yang lebih mudah diagram garis. Berarti sama aja toh? Sama saja, jadi tergantung data yang akan mau disajikan. Begitu ya? Bisa?
Kemudian Bu Guru akan membagikan soal post test. Setelah belajar kita akan mengetahui apakah pelajaran hari ini tuh kalian sudah bisa benar-benar atau belum. Sudah? Kalau sudah post testnya dikumpulkan ketua kelompoknya. Mari kumpul. Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Iya. Sangat menyenangkan sekali. Kalian semua mengerti pelajaran hari ini? Mengerti. Nanti kalau ada yang belum mengerti bisa ditanyakan di Bu Guru atau bisa ditanyakan dengan teman yang lebih dekat ya. Iya. Untuk itu Bu Guru mau kasih ada refleksi untuk kalian. Dulu yang satu kelompok satu nanti dibagi di ya. Materi pelajaran selanjutnya untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nanti di rumah kalian belajar dulu materi tentang lingkaran ya. Iya. Supaya lebih enak kalau Bu Guru kasih pretest kembali seperti tadi. Bisa? Bisa. Untuk kegiatan hari ini, wakil ketua pilih kita untuk berdoa dulu. Cepat datang. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang semuanya. Ya toh, salim. Nanti. Kayaknya nggak ada.